Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam saat teduh GPDI Mahanaim Tegal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, saya berharap hari ini saudara dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak pada hari ini dan mengawalinya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami bersyukur kepadamu untuk semua limpah rahmat dan kebaikan yang Kau anugerahkan bagi kami. Hari ini Kau memberikan kesempatan untuk kami merenungkan firman-Mu dan bersekutu dengan pribadi-Mu. Kami percaya kehadiran-Mu di antara kami Tuhan. Dan sekarang kami siap untuk menerima berkat-berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita masih dalam seri New Attitude. Dan sekarang kita sampai pada seri yang keempat. Dan saya memberikan tema mengandalkan Tuhan. Mari buka Alkitab saudara masing-masing dimanapun saudara berada. Dan kita akan membaca dari Injil Lukas pasal yang kelima ayat 4, 5, dan 6. Demikian firman Tuhan. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pernahkah saudara berkata, "Kalau saja aku punya bakat, kalau saja aku punya talenta, maka hidupku tidak akan sesulit hari ini. Kalau saja Tuhan mengaruniakan talenta kepadaku, maka karirku akan menanjak dengan pesat. Kalau saja Tuhan memberikan modal yang besar kepadaku, maka hidupku tidak akan menderita seperti ini." Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang berpikir bahwa sukses itu ditentukan oleh talenta, sukses itu ditentukan oleh modal, sukses itu ditentukan oleh pengetahuan. Saya katakan semuanya itu penting untuk mendukung kesuksesan, tetapi kesuksesan tidak ditentukan oleh talenta yang kita miliki, oleh pengalaman yang pernah kita lewati, bahkan oleh modal yang kita miliki. Kesuksesan itu ditentukan oleh sikap kita untuk mengandalkan Tuhan. Siapa yang tidak kenal dengan Petrus dan teman-temannya? Mereka adalah pelaut-pelaut ulung. Mereka nelayan-nelayan yang handal. Mereka telah dididik keras oleh lautan Galilea. Siang malam mereka hidup di tengah lautan. Mereka berjuang keras dalam kelautan dari hari lepas hari. Sejak mereka kecil hingga pada hari itu, sudah ribuan kali mereka berlayar di tengah-tengah lautan Galilea. Tetapi ternyata pada hari itu, segala pengalaman, segala talenta, segala kecakapan, dan semua pengetahuan tentang menjala yang mereka miliki tidak berguna apa-apa. Mereka mengalami kegagalan, mereka tidak menangkap ikan seekor pun, tidak ada tangkapan yang masuk dalam jala mereka. Ini menjadi bukti bahwa kesuksesan tidak semata-mata dibangun oleh karena kecakapan. Kesuksesan tidak dibangun oleh karena kehebatan seseorang. Kesuksesan tidak terjadi oleh karena kita punya modal. Semuanya itu penting untuk mendukung kesuksesan kita. Tetapi di atas segala-galanya itu adalah sikap untuk mengandalkan Tuhan. Itulah yang menentukan kesuksesan. Ayat-ayat yang kita baca tadi mengatakan bahwa Yesus menyuruh mereka untuk menebarkan jala. Dan dengan penuh kesadaran Petrus berkata, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Petrus tidak pakai logikanya, Petrus tidak gunakan pengalamannya, tetapi Alkitab mencatat, "Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Petrus sekarang bergantung penuh kepada Tuhan. Ketika Tuhan yang memerintahkannya, maka tidak perlu ada pertanyaan, tidak perlu meragukan, tidak perlu menyangsikan. Dia berkata, "Guru, karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukannya." Inilah sikap orang yang mengandalkan Tuhan. Dia tidak pernah meragukan akan kuasa Tuhan. Dia tidak akan pernah meragukan kehebatan Tuhan. Dia hanya taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
Bagaimana dengan kita? Barangkali hari-hari yang lampau kita menuai kegagalan karena bukan kurangnya pengetahuan, bukan kurangnya modal, bukan kurangnya relasi yang engkau miliki, tetapi karena sikap hati kita yang tidak mengandalkan Tuhan. Hari ini mari kita belajar bersama-sama untuk kita kembali membangun attitude yang baru. Dalam apapun yang saudara kerjakan, dalam apapun yang sedang saudara usahakan, belajarlah untuk mengandalkan Tuhan. Karena kesuksesan saudara dan saya itu ditentukan bukan oleh kehebatan kita, tetapi oleh sikap mengandalkan kita. Zerubabel berkata, bukan dengan kuat dan gagah manusia, tetapi oleh Roh Tuhanlah semuanya itu jadi. Kiranya sikap-sikap yang demikian perlu kita bangun dalam hidup kita. Jangan andalkan pengalaman-pengalaman kita di masa yang lalu. Zaman berubah dari waktu ke waktu. Keadaan berganti dari setiap saat. Pengalaman-pengalaman saudara mungkin usang karena sesuatu yang baru. Yang dulu kita lakukan mungkin sekarang sudah berganti karena zaman sudah maju. Oleh karena itu, kalau engkau mengandalkan Tuhan, maka kita akan melihat keberhasilan-keberhasilan terjadi dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita perlu mengandalkan Tuhan dalam seluruh gerak langkah hidup kita? Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk mempelajari beberapa bagian alasan kenapa kita mengandalkan Tuhan. Yang pertama, bahwa kehadiran dan penyertaan Tuhan itulah yang menentukan keberhasilan kita. Dalam kitab Kejadian 39 ayat yang ke-23, firman Allah berkata demikian, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Perhatikan ayat bagian akhir. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Sekali lagi, karena Tuhan menyertai dia, karena Tuhan menyertai Yusuf, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan menjadi berhasil. Saudara-saudaraku, seorang budak yang tidak memiliki pengetahuan, yang tidak memiliki pengalaman, yang tidak memiliki kecakapan, tapi bersama dengan Tuhan, maka apa saja yang disentuh oleh tangannya dibuat Tuhan menjadi berhasil. Saudaraku, di sekitar kita ada begitu banyak persaingan. Ada orang-orang hebat, ada orang-orang bertitel, ada orang-orang pandai, ada orang-orang yang memiliki modal yang besar, ada orang yang memiliki kecakapan yang luar biasa. Tetapi jangan pernah takut untuk maju ke depan meraih kesuksesan. Karena sukses kita ditentukan oleh penyertaan dan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Orang-orang biasa akan menjadi luar biasa kalau mereka bersama dengan Tuhan. Tapi orang-orang yang hebat akan tidak dapat melakukan apa-apa kalau tidak ada Tuhan di dalamnya. Firman Allah berkata bahwa di luar aku engkau tidak dapat melakukan apa-apa. Lihatlah sejarah Alkitab, ada banyak orang-orang yang biasa tetapi mereka tampil luar biasa karena ada Tuhan di dalam hidupnya. Musa adalah seorang yang gagap, tetapi kebersamaannya dengan Tuhan itu yang membuat dia menjadi pemimpin yang luar biasa. Dengan gagah berani dia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dengan tanda-tanda heran dan mujizat, Tuhan menyertai perjalanan mereka masuk ke tanah Kanaan. Siapa dia? Dia adalah orang yang gagap. Dia punya kekurangan, tetapi dia punya kelebihan, yaitu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca ayat tadi, kita tahu bahwa Yusuf adalah seorang hamba. Dia adalah seorang pelayan, dia pembantu rumah tangga, dia asisten rumah tangga. Apa kelebihannya dari seorang pembantu? Tidak ada kelebihan apa-apa. Hamba pada waktu itu nggak ada artinya. Tetapi kehadiran Tuhan dalam hidup Yusuf yang membuat segala sesuatu yang disentuh oleh tangan Yusuf dan Tuhan buat menjadi berhasil. Dari seorang hamba, bahkan seorang narapidana, Tuhan membawanya naik ke atas istana. Saudara-saudaraku, jangan takut, jangan ragu dengan apa yang Anda miliki. Cukup dengan Tuhan dalam hidup saudara akan membuat hidup saudara menjadi luar biasa. Demikian pula kita tahu Daud. Siapa Daud? Dia adalah seorang gembala. Dia bukan orang yang besar,
Dia bukan pahlawan yang gagah perkasa. Dia hanya seorang gembala kecil yang menggembalakan 3-4 ekor domba milik ayahnya. Tetapi kebersamaannya dengan Tuhan, dia mampu mengalahkan Goliat sang raksasa. Siapa yang bersama dengan saudara, itu yang akan menentukan keberhasilan saudara. Itulah sebabnya sekali lagi jangan andalkan bakat, jangan andalkan pengetahuan, jangan andalkan kekayaan, jangan andalkan hubungan. Semua memang penting untuk meraih keberhasilan. Tapi yang terutama menentukan keberhasilan saudara adalah penyertaan Tuhan dalam hidup saudara. Itulah sebabnya andalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Yang kedua, kenapa kita perlu mengandalkan Tuhan? Karena Tuhanlah sumber berkat kita. Amsal 10 ayat 22 firman Allah berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Sekeras apapun saudara bekerja, kalau Tuhan tidak memberkati, maka semuanya menjadi sia-sia. Sehebat apapun saudara berupaya untuk melakukan ini dan itu, tapi kalau Tuhan tidak memberkati, maka hasilnya nol besar. Alkitab berkata dengan tegas, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Saudara-saudaraku, jangan andalkan kerja keras saudara, tetapi bekerjalah dengan keras bersama-sama dengan Tuhan. Jangan lakukan segala sesuatu dengan seorang diri karena merasa dirimu hebat, dirimu mampu, dirimu kuat, ada pengalaman yang kau miliki. Tetapi sekali lagi, susah payah tidak akan menambahinya. Hanya berkat Tuhanlah yang membuat engkau kaya. Itulah sebabnya pada hari ini, bahkan di hari-hari ke depan, apapun yang akan saudara lakukan, lakukanlah bersama dengan Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidup saudara, sertakan Tuhan dalam seluruh aktivitas saudara. Engkau yang menjadi pelajar, belajarlah bersama dengan Tuhan. Engkau yang menjadi wirausaha, berusahalah bersama-sama dengan Tuhan. Engkau yang menjadi karyawan, apapun bidang yang sedang engkau kerjakan, kerjakanlah bersama-sama dengan Tuhan. Saya percaya berkat Tuhanlah yang akan menjadikan engkau kaya, dan bukan oleh karena kerja keras, usaha manusia semata. Oleh karena itu hari ini mari kita belajar dari murid-murid Tuhan yang mengandalkan sepenuhnya kepada Tuhan. Mereka sadar pengalaman, bakat, talenta, semua pengetahuan yang mereka miliki tidak cukup membuat mereka berhasil. Tapi ketika mereka mengandalkan Tuhan, maka keberhasilan terjadi atas hidup mereka. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, hari ini kami mengandalkan Engkau sepenuhnya dalam hidup kami. Segala sesuatu yang akan kami kerjakan dan lakukan, biarlah semuanya kami kerjakan bersama-sama dengan Tuhan. Kami persembahkan segala pengetahuan, skill, talenta, dan segala pengalaman yang kami miliki kepada Tuhan. Sebab kami sadar tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami perlu Engkau ya Roh Kudus. Besertalah dengan kami, besertalah dengan seluruh anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka tinggal berada. Atas rumah tangga, pekerjaan, usaha yang mereka lakukan, kami akan melihat keberhasilan. Karena Tuhan yang menyertai kami lebih hebat, lebih dahsyat, lebih luar biasa dari apapun yang kami hadapi. Hari ini kami mau lakukan segala sesuatunya dengan sikap hati yang mengendalikan Engkau, mengutamakan Engkau menjadi prioritas utama dan yang pertama dalam hidup kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.